Selamat petang pemirsa, kembali program Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi, kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alexa Putra, berikut Warta Praja. Selengkapnya. Pemirsa, bagi sebagian anak-anak, rumah sakit menjadi tempat yang membosankan. Namun kini rumah sakit bisa menjadi tempat yang menyenangkan. Seperti halnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, kini dilengkapi dengan arena bermain anak. Seperti halnya di arena bermain di taman kota maupun pusat perbelanjaan, di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Semarang juga terdapat arena bermain untuk anak-anak. Inilah arena bermain anak-anak yang dibangun RSUD Kota Semarang untuk menghilangkan kesan rumah sakit yang membosankan. Arena bermain untuk anak-anak ini diresmikan penggunaannya oleh Wakil Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu. Peresmian yang menghabiskan anggaran Rp270 juta ini ditandai dengan pemberian vitamin A kepada anak-anak yang bermain di arena bermain anak. Anak-anak tampak riang bermain di arena bermain anak RSUD Kota Semarang. Mereka seperti terlupakan jika sedang berada di rumah sakit. Arena bermain ini sengaja dibangun untuk mengusir kebosanan serta menghilangkan image seram bagi anak-anak saat berada di rumah sakit. Kalaupun membawa anak-anak ke sini, itu mereka juga tidak akan mudah terkena penyakit karena di rumah sakit ini kan banyak sekali mungkin bakteri atau virus yang ada di rumah sakit, sehingga kami menginisiasi bagaimana mensupport agar taman bermain anak ini bisa terwujud. Mainan yang ada seperti ayunan, prosotan, jungkat-jungkit, dan panjatan setengah lingkaran. Kedepannya tidak hanya dibangun rumah sakit, namun pembangunan taman bermain ini juga bisa direalisasikan di puskesmas di Kota Semarang. Heri Diana, Semarang TV. Ratusan anggota panitia pengawas lapangan PPL di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dilantik serentak di 17 kecamatan. Mereka akan mengawasi tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Brebes di wilayah desa dan kelurahan masing-masing. Setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi wawancara, calon anggota PPL se-Kabupaten Brebes dilantik secara serentak oleh Ketua Panwascam di masing-masing kecamatan. Sebanyak 297 orang resmi dilantik menjadi PPL yang bertugas melakukan pengawasan tiap-tiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017. Usai dilantik, mereka akan langsung mengawasi proses pembentukan petugas pemutakhiran data dan daftar pemilih atau PPDP. PPL perlu mengawasi apakah anggota PPDP bekerja sesuai prosedur atau tidak, karena daftar pemilih tetap atau DPT rawan menjadi bahan gugatan pasangan calon peserta pilkada. Saat ini PPL tidak bekerja sendirian ketika melakukan pengawasan tahapan pilkada di desa atau kelurahan masing-masing. Nantinya mereka akan dibantu oleh pengawas TPS sehingga PPL tidak perlu jemput bola ke tiap-tiap TPS untuk memperoleh jumlah suara setelah penghitungan suara dilakukan di tiap TPS. Agus Supramono, Semarang TV. Banyaknya warga Gerobokan yang belum memiliki kartu tanda penduduk KTP elektronik membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus berupaya menyelesaikan perekaman data kependudukan dengan sistem jemput bola ke kantor desa dan kelurahan di 19 kecamatan hingga batas akhir 30 September 2016. Seringnya server jaringan EKTP mengalami masalah, membuat petugas hanya melayani perekaman wajib EKTP. Salah satu upaya perekaman data kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sukcapil Gerobogan di Kelurahan Purwodadi. Warga yang belum mempunyai EKTP memanfaatkan waktu untuk mendatangi perekaman EKTP yang dilakukan oleh pihak kelurahan, mengingat batas waktu perekaman hingga akhir September 2016. Meski KTP yang dibuat tidak langsung jadi, namun warga mengaku tidak khawatir karena data sudah masuk dalam data EKTP nasional. Pak, tadi
bikin apa Pak ini Pak? Bikin EKTP Pak. Kenapa Pak? Kok ini? Karena saya belum punya EKTP sesuai petunjuk pemerintah, saya membuat EKTP ini Pak. Pihak kelurahan sengaja melakukan program perekaman EKTP bagi warganya di kelurahan untuk memudahkan warga yang tidak ada waktu mengurus ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi pihak kelurahan melakukan apa Pak ini Pak? Melakukan perekaman EKTP. Kenapa Pak? Karena banyak warga itu yang dalam arti posisi belum sempat atau belum menyempatkan diri barangkali. Sementara itu, petugas di Dukcapil menyampaikan saat ini pihaknya terus menggenjot perekaman data kependudukan bagi warga wajib EKTP dengan sistem jemput bola di desa dan kelurahan di 19 kecamatan. Hal ini lantaran jarak tempuh yang jauh ke kantor kecamatan serta banyaknya warga yang merantau. Meski untuk saat ini stok belangko EKTP aman, namun saat ini pihak dinas terkendala gangguan server sehingga pembuatan EKTP oleh warga tidak bisa langsung tercetak dan petugas hanya bisa melayani perekaman bagi warga wajib EKTP. Kita lakukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu melakukan mobil rekam KTP massal di daerah desa-desa tertentu, dan kita sudah melaksanakan di beberapa kecamatan. Untuk yang sekarang itu jadwalnya di Kelurahan Purwodadi. Di Dukcapil Grobogan optimis dari 63.000 warga wajib EKTP yang belum melakukan perekaman akan terakomodir hingga batas akhir dari Kementerian Dalam Negeri. Eko Agung Suryanto, Semarang TV. Pemirsa, usai jeda kami akan sampaikan berita mengenai perayaan Hari Jadi Jawa Tengah ke-66 tahun di Kota Magelang. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Provinsi Jawa Tengah mulai menggelar rangkaian peringatan hari jadinya yang ke-66 secara serentak dan dipusatkan di Kota Magelang. Rangkaian kegiatan ini dibuka secara simbolis dengan dilakukan pemukulan kentongan bersama-sama yang dipimpin oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pemukulan kentongan secara bersama-sama oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jateng Heru Sujatmoko, Kapolda Jateng, Pangdam 4 Diponegoro, Gubernur Akmil Magelang, Wali Kota Magelang, menandakan dimulainya rangkaian peringatan HUT ke-66 Provinsi Jawa Tengah. Ribuan warga Jawa Tengah khususnya Kota Magelang pun ikut memukul sekitar 1.000 kentongan yang telah disediakan panitia di alun-alun Kota Magelang Jumat petang. Selain pemukulan kentongan, juga dilakukan tarian kolosal yang melibatkan sekitar 3.500 warga perwakilan dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bahkan Ganjar sempat digotong mengelilingi arena tari untuk membangkitkan semangat warga dalam merayakan HUT Jateng. Ganjar mengungkapkan penggunaan alat musik tradisional kentongan sebagai simbol pembuka acara agar masyarakat ikut terlibat. Pemukulan kentongan mengandung filosofi semangat kebersamaan. Sementara untuk tarian kolosal diciptakan oleh para seniman Magelang untuk mengangkat kesenian dan budaya lokal daerah Jateng agar terus lestari. Banyaknya penari yang terlibat juga dijadikan simbol semangat kebersamaan. Saya ingin mengangkat bahwa apa yang ada di Jawa Tengah itu dari sisi seni budaya luar biasa banyaknya. Nah kalau biasa kita hanya sekedar pukul gong, gongan yang mukul cuma gubernurnya aja. Tapi kalau kentongan, titir, banyak semua ikut, itu gerakan. Itu melibatkan banyak orang. Dan Anda tahu tarian ini di-create oleh masyarakat, pecinta seni, yang waktu paparan ke saya minta untuk merubah dengan cepat. Saya nggak mau lagunya terlalu ngedance. Sementara itu, salah satu warga Novita Nila Dewi mengaku senang dapat merayakan HUT Jateng secara bersama-sama di alun-alun Magelang. Ia berharap kentongan ini dapat menumbuhkan semangat warga untuk bergotong royong seperti yang diwariskan nenek moyang. Cukup senang sih Mas, karena kebetulan kan kepada rekan-rekan wartawan Jawa Tengah dibesarkan di Kota Magelang. Wartawan kan ada untuk ada tamu kentongan, jadi bisa untuk memberikan edukasi kepada anak-anak juga tentang alat tradisional yang sudah lama, yang sudah mulai jarang dipergunakan.
Yuki Pramudia, Semarang TV. Sementara itu pameran beragam hasil produk UMKM perwakilan dari berbagai daerah juga dipamerkan di alun-alun Kota Magelang. Dalam pameran tersebut pemirsa, sebuah produk yang dibuat dari lilitan bambu menarik perhatian Gubernur Jateng karena unik dan sudah diekspor. Sebuah hasil kerajinan berbahan lilitan bambu yang diletakkan dengan lem asal desa Sumogede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, turut serta dalam pameran Dewan Kesenian Nasional Daerah Dekranasda ini. Produk yang satu ini sempat menarik perhatian para pengunjung, terutama Gubernur Jawa Tengah. Dari bahan bambu, pengrajin mampu menghasilkan hiasan meja, alas makan, serta tempat gelas yang sudah diekspor ke berbagai negara seperti Australia, Jepang, dan berbagai negara di Asia. Menurut Koordinator Kerajinan Wahyu Siswati mengaku, pihaknya sudah kewalahan untuk memenuhi pesanan dari dalam dan luar negeri. Pasalnya selain memiliki kualitas bagus, barang unik ini dijual dengan harga cukup murah, yakni dari Rp7.000 hingga Rp300.000. Gede sempor. Jadi diproduksi itu pertama dalam bentuk bilan-bilan, kemudian dilem sesuai dengan pesanan. Ada yang tataan, ada yang nampan, ada tempat bunga. Ini kalau yang ini malah sudah ekspor. Jadi sudah Australia ada, Singapura ada, dan biasanya mereka untuk kebutuhan hotel-hotel itu. Selain mengunjungi stan asal Kabupaten Kebumen ini, Gubernur Jawa Tengah juga memantau satu persatu kerajinan perwakilan tiap daerah. Tidak segan-segan Ganjar meminta pengrajin untuk memanfaatkan media sosial untuk mempercepat penjualannya. Terlebih menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA, masyarakat di Jawa Tengah harus siap bersaing dengan negara lain karena pasar bebas mulai dibuka dan keran penjualan tidak dibatasi wilayah. Terus kemudian apalagi setelah hulu hilirnya kita bisa tahu cara menjualnya. Kelemahan kita adalah cara menjual. Maka seluruh produk yang bagus. Tadi saya lihat Kebumen. Kebumen tadi membuat apa? Bahan dari bambu itu loh. Bukan. Kebumennya bambu tadi. Hiasan. Itu kudus yang biola dari bambu. Itu bagus banget. Dan saya cek tesnya itu tes luar negeri. Maka saya Selain mempercepat penjualan dengan media online, Ganjar berharap para pelaku usaha terutama UMKM dapat terus mengasah kreativitasnya sehingga produksi kerajinan banyak diminati konsumen. Yuki Pramudia, Semarang TV. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pameran warisan dunia di sebuah pusat perbelanjaan Artos Mall Kota Magelang sejak tanggal 26 hingga 29 Agustus 2016. Selain sebagai sarana edukasi, pameran ini bertujuan untuk mendekatkan kembali warga masyarakat dengan bangunan cagar budaya. Dengan ditandai pemukulan gong, pameran warisan budaya dunia terbesar ini dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Wibowo di sebuah pusat perbelanjaan atrium Armada Town Square Magelang. Berbagai warisan budaya seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Prambanan, berbagai bentuk wayang, hingga situs manusia purba Sangiran dipajangkan sebagai sarana edukasi kepada pengunjung. Keberadaan pameran ini tidak disia-siakan oleh para pengunjung yang didominasi oleh kalangan pelajar. Hal yang menarik atau unik gitu? Ada sih, kita jadi tahu sejarah Jawa. Apa aja Mbak yang bisa diambil? Kayak sejarahnya, terus ya kayak tempat-tempat wisatanya. Kepala Bidang Kesejarahan dan Kepurbakalaan Disbud Parjateng Joko Nugroho Wicaksono mengatakan pameran ini sengaja diadakan di dalam pusat perbelanjaan dengan harapan lebih mudah mengenalkan warisan budaya kepada masyarakat luas. Kita ingin masyarakat Jawa Tengah dan khususnya masyarakat Kota Magelang menyadari bahwa di Jawa Tengah itu sebenarnya ada warisan yang luar biasa. Warisan budaya yang luar biasa yang sudah diakui oleh UNESCO, berarti sudah mendapat pengakuan dunia. Diharapkan dengan adanya pameran ini mampu menumbuhkan rasa memiliki, sehingga tumbuh kesadaran dari warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara bangunan cagar budaya yang ada di lingkungan Jawa Tengah. Yuki Pramudia, Semarang TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Memeriahkan Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-66, sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bupati dan Wali Kota mengambil peran dalam pementasan ketoprak eksekutif di Gor Tribakti Kota Magelang, Sabtu malam. Uniknya, para pejabat daerah diminta untuk mengasah keterampilan sendiri karena persiapan hanya 1 jam. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alex Saputra, staf kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Beginilah kemeriahan ketoprak yang dilakoni oleh sejumlah pejabat eksekutif seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kepala Dinas di lingkungan Pemprov, serta sejumlah bupati dan wali kota dengan mengangkat cerita pembangunan Candi Borobudur pada zaman Mataram kuno di Gedung Tribakti Kota Magelang Sabtu malam. Tampil dalam kesenian ketoprak nampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi para pejabat, sehingga dengan persiapan yang hanya berlangsung 1 jam, tidak sedikit para pejabat yang canggung dan mengundang gelak tawa masyarakat yang hadir menyaksikan. Gubernur Jawa Tengah yang mengambil peran Pangeran Pancapana mengaku sudah 4 kali bermain ketoprak dengan cerita yang berbeda-beda. Supaya kelihatan luas dan pesan dalam ketoprak mudah dipahami oleh warga, sehingga dialog pun sesekali menggunakan bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Indonesia. Di Pancapana. Persiapannya apa nih Pak? Persiapannya latihan sama dandan. Berapa lama Pak? Tadi? Iya. 1 jam. Persiapan aktingnya apa? 1 jam. 1 jam. Iya. Yakin nanti bisa ya Pak ya? Seliramu nyepelek kayak aku. Sejumlah warga yang menyaksikan pagelaran ketoprak eksekutif pun mengaku salut dengan para pejabat yang di sela-sela kesibukannya mau meluangkan waktunya untuk menguri-uri kebudayaan. Ya, kejutan luar biasa gitu. Di tengah-tengah kesibukan beliau-beliaunya masih ada waktu untuk berlatih, ya tentu saja berlatih dan bisa main seperti layaknya seorang pemain ketoprak sungguhan seperti itu. Diharapkan dengan adanya peran pejabat dalam pementasan ketoprak dapat mengundang minat anak muda untuk mengambil peran dalam pentas kesenian rakyat, sehingga kesenian tradisional tetap terjaga keberadaannya. Yuki Pramudia, Semarang TV.